di YouTube MA Aliman Bulus Gebang Purworejo. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Beralih ke Mbak Yuni, tadi kan sudah dijelaskan apa itu folklore yang dijelaskan oleh Mbak Rizky serta format-format penulisannya. Nah, dari pengertian folklore, apa sih yang diangkat sejarah oleh Mbak Yuni sendiri? Jadi saya tuh mengangkat cerita yang ada di Kecamatan Banyu Urip. Banyu Urip? Iya, Banyu Urip, daerah Purworejo sana. Ya nggak terlalu jauh dari tempatnya Bagelen, ya, sebelahan, hampir sebelahan. Rizky. Jadi tuh ceritanya saya kan melakukan wawancara dengan salah satu kuncen yang salah satu situs di situ. Nah, namanya Mbah Sumarto. Dia menceritakan dulu tuh ada seorang pangeran Majapahit, namanya Pangeran Jayakusuma. Dia adalah putra Prabu Hayam Wuruk dari seorang selir. Jadi bukan putra utama ya. Putra. Ya. Dia tuh tapi tidak memiliki kecocokan dengan kakaknya. Kakaknya yang anak dari permaisuri, namanya Boro Tanjung. Karena tidak kecocokan itu, dia merasa tidak betah berada di kerajaan. Jadi dia mencari cara gimana caranya dia bisa keluar dari kerajaan, tapi tanpa dicari oleh pihak kerajaan. Kan soalnya kalau pangeran kan otomatis kalau kabur begitu aja kan kayak dicari gitu. Habis itu dia menemui seorang sesepuh, tapi tidak disebutkan, tidak tahu namanya siapa. Sesepuh itu mengatakan kalau kamu mau pergi dari Majapahit, maka kamu harus melanggar peraturan yang ada di Majapahit. Nah, kalau kamu mau pergi dari Majapahit dengan cara diusir, maka langgarlah peraturan yang ada di Majapahit. Kerajaan Majapahit itu ada sebuah punden kejawen. Istilah lainnya gamelan. Nah, gamelan itu hanya boleh dipukul oleh raja dan orang yang diperbolehkan memukul. Nah, Pangeran Jayakusuma itu nekat memukulnya. Dia memukul 2 kali. Nah, setelah itu raja tahu, terus raja merasa marah. Dia menyuruh Pangeran Jayakusuma pergi ke daerah Grobogan. Tapi bukan diusir, dia masih dikawal oleh beberapa prajurit. Jadi, nah, kalau cuman kayak gitu masih dikawal, otomatis dia kan belum merasa bebas. Ya. Terus di daerah Grobogan dia menemui seorang sesepuh lagi. Nah, sesepuh itu mengatakan kalau kamu ingin bebas dari Majapahit, maka dua gemek. Dua gemek itu apa? Itu sabung gemek, burung gemek itu burung puyuh. Ya, bahasa Indonesia burung puyuh. Nah, terus dia dikasih burung puyuh itu, dinamainya si Kebrok. Terus di perjalanan pulang dia ingin mencoba bagaimana sih, kan biasanya sabung tuh sabung ayam. Nah, ini kok sabung burung puyuh. Nah, terus bertarung. Saling bertarung. Nah, ya jadi sabung bisa di bahasa Indonesia ini ya. Tarung antara hewan. Ya, manuk gemek sendiri tuh burung puyuh. Ya, Mbok. Ya kali aja temennya di rumah nggak tahu. Saya aja nggak tahu. Rakyat-rakyat Majapahit tuh tertarik menonton. Mereka berkumpul di situ terus melihat, permainannya asik. Jadi seketika itu setelah beberapa lama, jadi warga Majapahit jadi gemar beradu burung puyuh. Nah, raja mengetahui, raja merasa apa? Raja tuh merasa tidak tahan dengan kelakuan rakyat Majapahit, juga anaknya si Pangeran Jayakusuma. Tapi dia karena orangnya kurang tegas, si Raja yang kurang tegas, jadi dia tuh mengalihkan pemerintahan ke anaknya yang bernama Boro Tanjung. Kakaknya tadi Jayakusuma yang tidak sreg dengan Jayakusuma. Nah, setelah itu Jayakusuma mengetahui roda pemerintahan dipindah ke Boro Tanjung. Jayakusuma senang soalnya Boro Tanjung tuh orangnya tegas. Dia bilang gini, intinya siapapun warga Majapahit yang 3 kali melanggar peraturan, maka dia harus diusir dari kerajaan Majapahit. Nah, 2 kali Jayakusuma melanggar peraturan, yang ketiga kali bertepatan dengan
di kerajaan sedang diadakan perkumpulan dari beberapa kerajaan lain, membahas hasil tani, membahas pajak, membahas intinya ketentraman untuk seluruh kerajaan. Nah, di saat itu Joyokusumo sengaja dia pergi tidak mengikuti perkumpulan itu, dia mencari makanan untuk gemeknya, untuk burung puyuhnya. Nah, setelah itu si Raja Hayam Wuruk melihat putranya tidak ada. Setelah itu dia menyuruh patihnya, saat itu Patih Gajah Mada, untuk mencarinya. Nah, saat ditemukan dia tengah sibuk mencari belalang ulat yang untuk makan burung puyuh. Setelah itu disuruh menghadap. Nah, setelah Prabu Hayam Wuruk mengetahui apa yang menjadi sebab dia tidak bisa datang ke perkumpulan itu, akhirnya dia marah, kemudian mengusir Pangeran Joyokusumo. Jika dia tidak segera pergi, maka dia akan dibunuh. Seketika itu Pangeran Joyokusumo menemui ibunya, Dewi Rosowulan. Kemudian dia meminta izin kepada ibunya kalau dia akan meninggalkan Majapahit. Nah, saat dia meminta izin, adiknya mendengar. Adiknya yang bernama Putri Galuhwati atau biasa dipanggil Niputri. Kemudian dia meminta ikut kakaknya karena dia juga tidak merasa betah berada di kerajaan. Nah, semula ibunya tidak menyetujui, tapi karena bagaimana lagi itu sudah menjadi ketetapan dari raja. Nah, ibunya akhirnya menyetujui. Dia memerintahkan Joyokusumo membawa kuda milik ayahnya yang berwarna kelabu, terus juga diberi sebuah piandel. Piandel kalau menurut juru kunci, piandel dengan keris itu beda. Tapi saya juga tidak tahu. Piandel itu apa sih? Piandel itu enggak sih piandel itu apa? Kalau piandel tuh katanya sih yang memiliki isi maksudnya bisa keris ada isinya. Ada modalnya. Piandel. Semacam keris tapi ada isinya. Ada kodamnya. Iya, ada kodamnya. Nah, itu piandelnya namanya Kipanu Biru. Kemudian akhirnya kan waktu dia di gerobokan menemui sesepuh, dibilangin gini, intinya kalau udah diusir dari Majapahit maka pergilah ke daerah Medang Gede. Nah, akhirnya dia menuruti si sesepuh itu, dia pergi ke daerah Medang Gede. Tadinya dia tidak tahu Medang Gede itu di mana, dia hanya mengikuti alur, dia pergi ke arah barat. Akhirnya dia tiba di sebuah daerah. Nah, di daerah itu dia berada di perjalanan melewati hutan, melewati sungai-sungai. Akhirnya dia menemui sebuah tempat. Nah, si adiknya Niputri itu merasa haus. Di sebuah tempat itu si Pangeran Joyokusumo melihat ada sebuah pohon beringin yang sangat menarik. Nah, dia tertarik untuk mendekati. Nah, ternyata di bawah pohon beringin itu ada sebuah sumur. Nah, saat dia akan mengambil air dalam sumur itu, dia dikejutkan oleh suara seseorang. Jangan diambil kok. Saat dia akan mengambil air di situ, dia dikejutkan oleh suara orang yang tidak memperoleh dipergoki. Dia tidak boleh mengambil air dalam sumur itu. Tapi karena keadaan sudah haus, dia akhirnya nekat. Akhirnya terjadilah pertempuran antara dia dengan lelaki yang tadi tidak memperbolehkan itu. Setelah bertarung, karena Pangeran Joyokusumo ilmunya kalah tinggi dari orang tadi. Akhirnya Pangeran Joyokusumo itu bisa dipiting. Istilahnya dipiting. Si tadi lelaki tadi bilang yang boleh mengambil air ini hanyalah keturunan raja. Nah, setelah itu si Pangeran Joyokusumo bilang, saya juga keturunan raja, ini buktinya dia. Jadi Pangeran Joyokusumo tuh memiliki sebuah cincin. Cincin itu adalah cincin yang menandakan kalau dia adalah pangeran dari Majapahit. Nah, terus setelah itu melihat cincin itu, si lelaki tadi sadar, iya, maaf kayak gitu. Nah, terus setelah itu diperbolehkanlah Joyokusumo mengambil air. Akhirnya setelah puas meminum, istirahat, Joyokusumo berpamitan akan melanjutkan perjalanan menuju Medang Gede. Nah, saat itu Joyokusumo merasa tertarikan dengan pohon beringin.
dia meminta lelaki tadi untuk memberinya bibit. Nah, diberikanlah 2 bibit pohon beringin. 2 bibit pohon beringin. Nah, lelaki tadi namanya Kipoleng. Kipoleng Joyo. Nah, tapi sebelum Joyo Kusumo pergi, Kipoleng meminta Joyo Kusumo, sini jangan pergi dulu, duduk dulu. Nah, setelah itu Kipoleng bertanya kepada Joyo Kusumo, apa kamu tidak mengingat saya? Terus habis itu, emang kamu siapa sampai saya harus mengingat kamu gitu. Nah, terus Kipoleng itu menceritakan bahwa dia dulunya adalah raja yang digembor Majapahit, raja yang diburu oleh Majapahit. Karena diburu itu dia pergi dari Kipoleng melarikan diri, kemudian dia bertapa untuk menambah kekuatan. Nah, saat dia kembali ke Majapahit, dia diterima menjadi seorang penasihat para pangeran. Nah, tapi dia menyalahgunakan kekuasaannya. Dia mengajari pangeran hal-hal yang buruk. Jadi apabila pangeran ada yang lapor, ada seseorang yang menjelek-jelekanku, maka Kipoleng Joyo menyuruh pangeran itu untuk bunuh dia. Jadi dia menyebarkan hal-hal buruk terus. Nah, setelah itu karena kesalahgunaan kekuasaan itu diketahui oleh raja, akhirnya dia diusir dan dia pergi yang itu tadi yang dia akhirnya membangun sumur. Nah, akhirnya si Pangeran Jayakusuma mengetahui sepak terjangnya Kipoleng. Nah, setelah itu Kipoleng menawarkan diri untuk menjadi abdinya Jayakusuma. Setelah itu mereka bertiga Kipoleng dengan Pangeran Jayakusuma juga Niputri melanjutkan perjalanan ke Medang Gede. Saat di jalan mereka menemui sebuah sungai Bogowonto. Nah, alirannya kan deras banget, jadi tidak memungkinkan untuk diseberangi. Mereka memilih jalan lain. Akhirnya mereka mendaki bukit yang berada di sekitar Sungai Bogowonto dan akhirnya sampai di sebuah tempat. Nah, saat Pangeran Jayakusuma menanyai warga yang ada di situ, ternyata daerah itu adalah daerah Gedangan. Nah, yaitu Medang Gede. Akhirnya sampailah Pangeran Jayakusuma di daerah Medang Gede dan dia membangun rumah di situ, bermukim di situ. Tapi setelah sekian lama dia akhirnya tahu bahwa daerah Medang Gede itu adalah daerah yang sering terkena luapan Sungai Bogowonto. Akhirnya menjadikannya banjir. Nah, karena banjir itu maka Pangeran Jayakusuma merasa tidak betah lagi. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Sebelum dia pergi, rakyat tuh melarang dia karena rakyat tuh merasa aman dengan kehadiran Pangeran Jayakusuma. Sebelumnya di situ ada beberapa preman yang selalu memalak hasil tani. Nah, karena adanya Pangeran Jayakusuma, mereka merasa aman. Nah, tapi karena harus bagaimana lagi, dia tidak betah. Akhirnya udah gini aja, daripada kalian tidak merelakan kepergian saya menamai desa ini dengan Desa Bubutan. Ini pohon beringin yang pernah saya tanam di sini akan saya cabut atau dibubut dalam bahasa Jawanya. Jadi itu sebagai kenangan Pangeran Jayakusuma menamai desa itu Bubutan. Nah, sekarang masih ada desanya? Ada. Kayaknya daerah mana ya? Habis itu Pangeran Jayakusuma pergi lagi. Nah, terus dia akhirnya melewati hutan-hutan. Terus di situ Nyi Galuh Putri merasa haus lagi. Tapi di situ tuh tempatnya benar-benar gersang, tidak ada mata air sedikit pun. Setelah itu juga saat Pangeran Jayakusuma turun ke lembah, tidak ada sama sekali. Akhirnya Jayakusuma memutuskan, dia teringat bahwa dia memiliki sebuah cis. Cis itu keris tapi kecil, jadi bukan panu biru. Kalau di sejarah disebutkannya dia tuh menggunakan panu biru, tapi menurut juru kunci itu bukan menggunakan panu biru, menggunakan sebuah cis. Apa cis itu apa? Cis itu sebuah keris kecil, ya kayak gitu.
Intinya dia akhirnya bersama Kipoleng dia berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk mendatangkan air. Dia menancapkan cis itu di tanah. Nah, saat cis itu ditarik keluarlah air. Nah, air itu memenuhi cekungan dan menjadi sebuah mata air, dinamailah Beji. Nah, karena air itu memberi kehidupan kepada mereka, akhirnya dinamailah desa itu dengan nama Banyu Urip. Sebelumnya nama Toyo Gesang. Toyo itu air, Gesang itu kehidupan. Nah, sampai lambat laun dinamailah. Kok beda Toyo Gesang sama Toyo Gesang. Toyo Gesang itu akhirnya Kromo, menjadi Pak. Kromo Toyo Gesang. Banyu Urip. Jadi nama Banyu Urip sebelumnya itu Toyo Gesang. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat pemukiman di situ, membuat rumah. Saat suatu hari di hari Senin tuh, saat Nyi Putri Galupati tidur, dia merasa kebisingan, merasa mendengar kebisingan. Akhirnya dia bilang kepada kakaknya, "Kakak, saya tidak bisa tidur, saya karena mendengar kebisingan." Nah, saat itu akhirnya Pangeran Jayakusuma meminta Kipoleng untuk mengecek ada apa sebenarnya. Akhirnya Kipoleng mengecek, ternyata ada banyak orang-orang sedang berkumpul. Saat ditanya, mereka bilang gini, kita ingin sowan, ingin meminta kepada Pangeran Jayakusuma untuk ikut tinggal di sini. Tapi karena hari sudah malam, kita merasa tidak enak. Akhirnya kita memutuskan untuk berada di sini sementara sampai besok pagi. Lantas apa yang membuat kalian rame di sini sedangkan kalian tidak jadi sowan? Karena gini, kita masing-masing membawa barang-barang yang sejenis. Jadi terus kita memutuskan untuk tukar gawan. Jadi misalkan barter. Akhirnya setelah itu ya udah, kalau niat kalian begitu jangan berisik, karena Pangeran Jayakusuma juga adiknya merasa terganggu. Nah, akhirnya Kipoleng kembali ke Pangeran Jayakusuma dan melaporkan apa yang terjadi. Nah, Pangeran Jayakusuma bilang gini, ya udah, mendingan tempat keramaian tadi dinamai dengan Pasar Senen. Nah, jadi soalnya sebelumnya tuh Pangeran Jayakusuma bilang gini, kalau mereka niatnya buruk maka Senen itu marahi. Nah, juga bertepatan dengan hari Senin, akhirnya dinamailah Pasar Senen. Pasar Senen Masih ada. Masih ada sampai sini. Sampai sekarang masih ada. Nah, hanya berfungsi pada hari Senin. di mana ya? Di Banyu Urip. Di Banyu Urip. Pasar Senen Iya. ada ya? Ada. Pak. Bisa datang ke sana sendiri. Tapi kalau orang biasa orang yang belum pernah ke Banyu Urip mungkin tidak mengira kalau itu adalah sebuah pasar. Soalnya bentuknya cuma letter L, juga di tengahnya ada pohon beringin besar banget. Punya Jayakusuma itu. Kayaknya punya Jayakusuma. Kok kayaknya? Iya. Tidak disebutkan. Oh. Ya. Peninggalannya. Peninggalan sejarahnya apa sih sehingga menarik Mbak Yuni itu untuk mengangkat cerita tersebut? Yang pertama tuh tadi sumur Beji, juga ada sumur lain namanya sumur Tinata. Sumur Tinata itu dibangun untuk mandi Nyi Putri Galupati saat dia hamil. Menikah, sempat Iya. menikah berarti. Sempat menikah. Iyalah. Kan bohong. Tadi nggak Kan tadi nggak diceritain nikah, sampai nikah. Saya cuma cerita sampai yang Banyu Urip. Peninggalan lain ada sebuah masjid. Masjid itu berada di seberang Pasar Senen tadi. Jadi seberangnya ada masjid, katanya tuh Masjid Tiban, tapi sekarang dinamai Masjid Nurul Huda. Di depan masjid ada sebuah kolam yang airnya tidak pernah surut, kapanpun tidak pernah surut. Sampai sekarang. Kamu ngecek ke sana? Iya, sholat di sana. Sholat di sana, Pak. Foto di sana. Duhur, Dan asar, di dalam masjid kan kalau bangunan dulu kayak bangunan joglo kan ada soko 4, ada soko 4. Jadi umpaknya tuh
apa sih istilah? Empat Tangga. tangga Bukan. Bukan. Penyangga. penyangga. Ganjil. Hah? Ganjil. Heeh. Oh, yang di bawah itu. Jadi kan ada soko 4. Nah, umpatnya atau penyangga soko itu aslinya tuh yoni. Yoni itu apa? Tahu nggak? Yoni itu semacam batu. Nah, itu untuk wadah air untuk penyembahan orang-orang Buddha. Nah, itu umpatnya ada 4. Sebenarnya ada 6. Nah, yang satu ada di Museum Tosan Aji, yang 4 ada di situ, yang satu lagi ada di Punden Parigi. Aslinya Punden Parigi, tapi di situ ditulisnya Punden Perigi. Ya, itu yang Masih daerah masjid itu. Nah, lokasi Punden Parigi tadi yang juru kuncinya saya wawancara itu. Nah, terus di Punden Parigi itu masih lengkap, ada lingga, ada yoni. Jadi di situ tuh lokasi Punden Parigi ada sebuah bangunan joglo kecil, di dalamnya ada lingga yoni, ada beberapa batuan. Nah, biasanya di situ tuh untuk penyembahan orang-orang yang ingin meminta berkah. Jadi orang dari beberapa daerah datang ke situ terus berdoa di situ untuk mendapat keberkahan dari Tuhan. Nah, di sebelah bangunan itu juga ada sebuah sanggar. Nah, sanggar itu biasa digunakan oleh masyarakat setempat untuk pertunjukan wayang. Nah, wayang itu dilakukan saat musim panen. Jadi untuk sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, mereka mengadakan persembahan wayang itu.